Jadi ini adalah salah satu pengalaman pribadi aku. Aku sendiri yang ngalaminya. Ini terjadi di 2006 setelah ujian akhir sekolah. Kebiasaan kita di situ kalau udah ujian akhir sekolah tuh kadang kita wisata. Nah, tempat yang kita kunjungi pada saat itu adalah Ledo. Ledo itu artinya lembah dosa. Nah, Ledo itu adalah perbukitan yang air terjunnya banyak. Jadi ada beberapa air terjun di situ, ada riam juga, ada arusnya deras ya, yang kita sebut riam. Jadi kita di situ ramai, ada berapa orang ya, mungkin 10 orang, satu geng kita semua, satu geng aku. Nah, di situ niat kita ke situ hanya sekedar refreshing aja gitu, refreshing aja. Kita punya rencana untuk bakar-bakar di situ ya. Jadi kita kumpulkan dananya, kita beli ayam, kita beli ikan untuk kita bakar-bakar di situ. Nah, singkat cerita, setelah sampai di sana, jadi kita cari kayu bakar, kita hidupkan api ya, kayak api unggun gitu. Nah, di sela-sela kita bakar, temanku tuh nyeletuk, ngomong, kok ada bau busuk sih? Terus aku cari apa bau busuknya. Rupanya ikannya yang teman aku beli itu nggak segar. Nah, kalau ikan nggak segar itu kan kalau dibakar tuh emang aroma asapnya tuh nggak enak ya. Aroma asapnya tuh kayak bau nggak enak gitulah pokoknya, kayak bau-bau busuk gitu kalau aroma asap ikan nggak segar. Nah, tapi pada saat itu kita ndak ya udahlah, yang penting kita ngumpul gitu. Nah, setelah masak, kita makan dan segala macam, kita nyantai tuh di bebatuan sambil kita bercerita, sambil kedepannya tuh kita mau gimana gitu. Nah, aku punya inisiatif ke atas, naik ke bukit itu ngambil video kawan-kawan aku yang ada di bawah. Nah, kan namanya lembah dosa kan, jadi mereka tuh di bawah, aku sama kawan aku naik ke atas videoin mereka gitu. Nah, kebetulan yang cewek-cewek itu di bawah, terus yang cowok-cowoknya itu di muara air terjunnya, jadi agak ke atas sedikit. Nah, setelah aku naik ke atas, aku udah di atas dan kawan-kawanku tuh pada di bawah. Jadi aku videoin tuh mereka tuh sambil aku teriak kan, toleh kamera, aku gituin. Terus mereka tuh pada ya dada gitu-gitu, pada lambaikan tangannya, yang cowok-cowok juga. Nah, pada saat itu aku tuh nggak di kamera tuh, aku tuh emang nggak nengok apa-apa, nggak ada apa-apa, yang aku shoot tuh kayak kawan-kawan aku semua gitu. Dah, singkat cerita aku turun lagi, aku nyantai tuh sama kawan-kawan aku yang laki-laki, yang cowok-cowok. Nah, di situ ada ikan, jadi air terjun tuh ada muaranya. Di muara itu ada ikan, kayak ikan lele, cuman dia lebih agak ke kuning-kuningan. Nah, dan ikan itu hidup sendirian di situ. Nah, kawan aku
kawan aku cowok, sebut saja Adi. Adi itu ngambil bekas bungkusan snack yang udah habis, di ambilnya lah ikan itu, dicedoknya lah ikan itu nih. Terus ketangkep ikan itu, mudah sekali nangkepnya gitu. Terus kawan aku bilang, yuk kita bakar yuk gitu. Terus si Adi tadi itu ngomong, yuk kita bakar yuk ikan ini, katanya. Terus teman aku yang satu, sebut saja namanya Agus. Agus tuh ngomong, gak usah, pesan orang tuaku kalau di hutan apapun barangnya gak usah diambil, takutnya kita sakit bahkan sampai mati. Nah, dan itu dilepaskan lagi karena ya nama anak SMA kan takut ya kalau di ultimatum seperti itu gitu. Udah, singkat cerita udah kita hahaha, kita pulang. Nah, kebesokannya di sekolah kita tukar-tukar video. Yang video yang lain tuh pada bagus-bagus aja, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, setelah sampai rumah, awalnya aku nengok video aku juga nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada penampakan, nggak ada apa. Tapi setelah sampai rumah, temanku chat, dia ngomong, waktu itu SMS ya, Nin, kok ada penampakan sih di video yang kamu ambil? Di mana? Coba kamu lihat di belakang aku, di batu. Nah, kebetulan kawan aku tuh berdirinya belakang kawan aku tuh batu besar. Aku tuh melihat bayangan seperti orang, manusia, rambut panjang, berjenggot, kaki dan tangan silang, seperti bertapa, seperti bersila gitu loh. Nah, itu tuh langsung aku merinding. Terus kawan aku bilang, gak usah dihapus videonya, kita lihat pakai komputer. Nah, waktu itu kan kita belum ada komputer tuh, jadi harus ke counter kan. Belum ada laptop, bukan zaman sekarang ya ada laptop. Jadi kita ke counter, yang ada komputer tuh ya di counter gitu. Kita ke counter, bang, lihat kan video ini gitu. Dan video itu nggak bisa dibuka kayak error gitu ya. Terus kawan aku bilang nggak usah dihapus aja, katanya gitu. Ya aku nggak hapus lah kan, video itu nggak aku hapus. Nah, sampailah akhirnya aku berinisiatif pergi ke orang pintar karena takutnya ada apa-apa gitu. Kita pergi ke orang pintar. Orang pintarnya ngomong seperti ini, apa yang kalian lakukan di sana? Kita bilang, kita cuman bakar apa? Bakar ayam, bakar ikan. Ikan apa? Terus aku ingat ya, kalau di daerah kampung mamaku itu nggak boleh bakar yang berbusuk-busuk. Nah, terus aku ngomong, kita ada bakar ikan pak, ikannya tuh aromanya busuk, soalnya kawan aku beli ikan nggak segar. Nah, itu yang mancing dia keluar ikan busuk itu. Nah, jadi solusinya kami pergi lagi ke air terjun itu. Siapa-siapa yang pergi, kata si bapak. Si bapak bilang, siapa-siapa yang pergi? Kita bilang, kita semua yang ada di sini semuanya pergi. Siapa lagi? Ada yang cowok, ada. Nah, yang pergi ikut semua. Jadi kita balik lagi, 10 orang tuh kita balik lagi ke situ, ke air terjun itu. Ya kita secara itu sih kita senang, tapi agak merinding juga ya karena udah kejadian itu.
Jadi kita turun dari bukit itu, kita turun ke bawah ke air terjunnya. Terus si bapak ini ya mungkin dengan bacanya mungkin dengan bahasanya ya, jangan ganggu gitu kan. Mereka tidak sengaja dengan ketidaktahuan mereka. Itu ingat kata dukunnya itu seperti itu, kata orang pintarnya. Kata si bapak itu, bapak yang ngerti ya. Kata bapak yang ngertinya tuh ngomong bahwa jangan ganggu mereka, mereka mohon maaf, mereka tidak tahu apa yang Anda suka dan tidak suka, kata si bapaknya. Oke. Habis itu balik lagi. Setelah balik dari situ, itu kejadian tuh beruntun, kejadian tabrakan tuh beruntun di kami. Nah, kawanku sebut saja Ana. Nah, Ana itu kan yang SMS aku yang pertama. Jadi Ana itu, makhluk itu di belakang Ana. Nah, Ana pergi ke sekolah, nabrak. Dia bilang ada anjing. Tapi menurut saksi mata yang ada di situ, itu nggak ada. Dia jatuh sendiri. Nah, menurut Ana dia ngelak anjing. Nah, itu habis tuh. Badannya, sekujur tubuhnya tuh habis, lecet semua. Nah, terus kayak aku tuh pas saat nyebrang, aku tuh memang nggak ada nengok orang. Pokoknya nengok kiri kanan nggak ada. Tapi tiba-tiba aku nyebrang, terus kayak ada motor, aku ketabrak. Nah, itu yang kejadian yang kedua. Nah, yang ketiganya, kawan aku serasa ada yang manggil, nyebut nama dia. Sebut saja namanya Sari ya. Jadi Sari, nah gitu. Itu dia ngerasa dipanggil itu setiap dia lewat gerbang sekolah. Nah, itu karena saya kan, kata si bapak itu bilang gini, kalau terjadi dengan apa-apa, kalian balik lagi ke saya. Jadi kita balik lagi ke bapak itu. Balik lagi. Terus bapak itu mediasi ya kali ya, mediasi. Bapak itu bilang, kalian cari bunga wangi-wangi lah, melati, kenanga, apapun itu yang tidak berduri, sama telur kampung, sama ayam. Pada saat itu kan kita nggak megang duit ya, jadi mau nggak mau aku minta uang sama mamaku untuk beli ayam hitam. Kesitulah lagi kita pergi lagi kita ke Ledo itu. Pergi lagi kita ke Ledo, ke air terjun itu. Di situ kita tabur bunga. Yang tempat kita tabur bunga, kita mandi. Ya mandi pakai baju lah ya. Bapak itu pun ya sopan gitu. Nah, pada saat itu temanku kesurupan. Si Sarinya kesurupan. Aku ingat dia ngomong kayak, tinggalkan tempat ini. Nah, si bapaknya mediasi. Terus kata bapaknya, saya tanya sama Sari kan, kami minta maaf Pak, Mbah, Kek, kita bilang kan, kami minta maaf. Jadi setelah mediasi, bapak itu udah dibersihin, udah istilahnya
kata orang Kalimantan tuh buang-buang ya, udah buang-buang kayak bunga telur ayam kampungnya itu disembelih. Itu kita balik. Terus saat di perjalanan aku bertanya sama bapaknya, "Pak, kira-kira makhluk itu siapa sih Pak? Dan mau apa?" Nah, jadi di tempat Ledo itu tempat orang bertapa, bertapa nuntut ilmu kebal. Nah, zaman dulu, zaman perang, banyak tuh orang-orang suku tertentu yang bertapa minta ilmu kebalnya di situ. Dan kalian itu pergi memang tempat banyak setannya. Kira-kira saya tanya lagi sama bapaknya, kira-kira Pak ganggu lagi enggak? Insya Allah tidak. Kalian jangan lupa sholat. Sekarang si bapak jangan lupa berdoa banyak-banyak. Insya Allah tidak, kata bapaknya bilang. Ya, dari situ pun kita gak bakal ke situ lagi. Sampai sekarang, sampai saat ini aku tuh membayangkan itu dan gak bakal lagi ke situ. Terus aku tanya lagi sama kawan-kawan sekarang, apa sih sekarang Ledo, apa yang sekarang nih Ledo jadi apa? Terus semenjak peristiwa itu Ledo itu runtuh, jadi longsor, tanda-tanya longsor, air terjun itu udah nggak ada lagi, udah longsor semua. Airnya pun riam-riamnya itu tinggal di bawah aja, itu pun keruh, udah nggak bening lagi, udah nggak jernih lagi. Dan makhluk itu pun emang makhluk ya zaman dulu yang rambut jenggot panjang ya, dengan kaki sama tangan bersilang seperti bertapa di balik batu. Dan makhluk itu juga tidak memandang kami, dia mandang ke depan, mandang ke laki-laki, ke yang cowok-cowok ngumpul itu tadi, tidak memandang kami yang perempuan. Nah, memang di air terjun itu ada kayak gua, dan kita tuh udah biasa gitu ke tempat-tempat kayak gitu, dan nggak pernah terjadi yang aneh-aneh. Baru di sini aja gitu. Mungkin karena memang betul ikan yang kita bakar itu mengandung bau. Jadi gini, bayangkan aja kalian bakar terasi, seperti itulah bau yang keluar, asap yang dihasilkan dari bakar ikan itu. Nah, itu yang mengundang makhluk itu muncul. Sebenarnya kata bapak itu bukan satu, banyak, cuma yang terekam kamera ya cuma itu. Nah, semenjak itu saya hapus videonya, bahkan saya jual HP-nya. Saya takut. Begitu aja saya tuh takut. Jadi setelah kejadian itu ya kami memang nggak pernah lagi pergi ke situ sampai saat ini gitu. Dan kata yang lainnya yang masih di situ, istilahnya yang masih di kotaku itu, Ledo itu sekarang udah nggak ada apa-apanya lagi. Setelah kejadian itu Ledo itu longsor karena kan bukit ya, abrasi, mungkin udah lama nggak ada lagi yang bermain di situ, jadi longsor, habis, air terjunnya udah nggak ada lagi.